Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di bulan yang mulia, di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan kita pun dimuliakan oleh Allah di hari yang mustajab doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sambungan pengajian kita yang telah lalu dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah. Siapa Sayyidatuna Aisyah? Sayyidatuna Aisyah adalah istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah. Nabi kita Nabi Muhammad ketika mempunyai istri yang bernama Sayyidatuna Khadijah, Nabi Muhammad tidak ingin menduakan cinta daripada Sayyidatuna Khadijah karena kesediaan yang sangat luar biasa melayani zahir batin kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau ada seorang suami yang mereka menduakan cintanya kepada istri yang lainnya, maka hendaklah istri pertama introspeksi diri kita, bahwasanya apakah kita kurang dalam pelayanannya. Maka hendaklah kita, seandainya ingin pasangan kita setia, maka hendaklah zahir batin kita melayannya dengan penuh ikhlas dan penuh kesabaran, mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sayyidatuna Khadijah adalah orang kaya raya, pengusaha sangat luar biasa. Separuh daripada kekayaan Mekah itu ada pada diri Sayyidatuna Khadijah. Akan tetapi ketika melayani suaminya, beliau sendiri yang turun tangan, beliau yang memasakkan, beliau yang menyuguhkan, beliau yang mengantarkan makanan sampai naik ke Gua Hira. Itu Nabi Muhammad di Gua Hira 40 hari 40 malam berkhalwat di sana. Apa yang dijadikan Nabi sebagai ibadah di sana? Ialah bertafakkur, memikirkan segala sesuatu daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun juga diperbolehkan setiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali refleksi diri kita supaya mengangkat hati dan juga pikiran kita. Tapi niatannya tafakkur, memikirkan kekuasaan yang Allah Ta'ala jadikan di dunia. Ke pantai, ke pulau, naik gunung dan lain sebagainya, itu semua menjadi ibadah apabila kita niatkan tafakkur kepada Allah. Pada akhirnya setiap hari turun naik, itu naik ke Gua Hira saja 2 jam bisa ada. Bahkan belum pernah naik ke sana itu bertahan-tahan, asalnya menghadap karena ada mangkuk, karena mangga. Sekali melihat ini bertongkat, sebelah tangan kanannya mengikuti tongkat, sebelah kiri dituntun oleh cucu. Lalu pada akhir semangat urut di jahanam masuk naik ke atas sana. Bagiannya urut akan ini oleh karena itu, maka inilah luar biasa perjuangan Sayyidatuna Khadijah untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan niatan bukan sekali itu dia naik ke sana
Sayyidatul Khadijah 40 hari naik, setiap hari sampai 40 hari mengantarkan makanan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka pantas saja ketika Sayyidatul Khadijah membikinkan makanan untuk Nabi Muhammad berkhulwat ke Gua Hira, maka ada wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril bahwasanya wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada istrimu yang luar biasa bakti dan melayani kepada suaminya yaitu dirimu. Pada akhirnya inilah perempuan yang pertama yang diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin seseorang perempuan itu dapat masuk ke dalam surga. Bahkan dinyatakan dalam manaqibnya Sayyidatul Khadijah itu sudah disediakan ketika masih hidupnya sebuah surga yang terbuat daripada mutiara yang tidak ada kegaduhan dan kemiskinan di dalamnya. Ini berkat kebaktian dan pelayanannya kepada suaminya radhiyallahu anha. Maka apabila seorang perempuan seperti demikian, meskipun dia berpangkat, meskipun dia bekerja, tapi setelah pulang daripada pekerjaannya dia pun ikhlas dan tidak pernah mengeluh melayani kepada suaminya, maka akan mendapatkan juga salam daripada Allah setelah salamnya Allah kepada Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha yang dapat menyebabkan seorang perempuan bakalan masuk ke dalam surga. Silahkan kata Allah Ta'ala, pilih dari pintu manapun kalian memasukinya. Makanya disabdakan oleh Nabi Muhammad, amalan masuk ke dalam surga bagi seorang perempuan itu mudah. Sembahyang mengkayi orang tua 5 waktunya aja, puasa mengkayi orang tua bulan Ramadannya aja. Tapi satu kuncinya, nampak lakinya masuk ke dalam surga, bahkan suka pilih mau surga mana menghendak dimasukinya. Apa satu kuncinya? Ialah bakti kepada suaminya. Di luar hasil mudah-mudahan para perempuan-perempuan yang sudah berumah tangga dijadikan sebagai perempuan yang salehah, yang berbakti kepada suaminya dan melayani dalam proses kepada suaminya, dan mudah-mudahan perempuan-perempuan yang nantinya menjadi calon istri mudah-mudahan menjadi istri yang salehah, yang berbakti kepada suaminya, melayani zahir batin dengan penuh ikhlas kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Makanya pada akhirnya Nabi Muhammad setia kepada Sayyidatul Khadijah. Setelah wafatnya Sayyidatul Khadijah, barulah Nabi menikah dengan seorang perempuan yang dinamakan Sayyidatul Aisyah. Ini muda umurnya, bahkan ketika dinikahi oleh Muhammad dalam satu riwayat ada belasan tahun daripada umurnya Sayyidatul Aisyah. Bahkan beliau bujangan. Kemudian pernah Sayyidatul Aisyah bercanda dengan anaknya Sayyidatul Khadijah. Siapa anak Sayyidatul Khadijah? Ialah Sayyidatuna Fatimah. Dikatakan oleh Sayyidatul Aisyah, wahai Fatimah, sesungguhnya yang beruntung itu adalah ayahmu mendapatkan diriku ketika menikahiku dalam keadaan bujangan, bukanlah ibundamu Sayyidatul Khadijah. Kemudian dari candaan itu ternyata membuat sedih Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dan mengadukannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Muhammad ingin menghibur Sayyidatuna Fatimah, yang beruntung itu sebenarnya ibundamu wahai Fatimah. Karena apa? Karena yang merebut daripada pekerjaanku ada ibundamu, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Artinya inilah luar biasanya cerdas pulau Nabi menyenangkan hati Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, anak daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian lagi daripada itu, kenapa Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah, orang yang masih muda? Karena Sayyidatuna Aisyah ini diantaranya thiqah, kuat hafalannya. Makanya hadis-hadis yang banyak diriwayatkan ini, yang meriwayatkannya kebanyakannya ada daripada Sayyidatuna Aisyah, karena beliau kuat hafalan, karena masih muda. Kalau menyimpan daripada memori-memori hafalan, pada akhirnya banyaklah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena orang yang sering bersama Nabi adalah istrinya, ialah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam menjalani bahtera keluarga maupun bahtera daripada rumah tangga. Makanya hadis banyak diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha.
Siapa Sayyidatuna Aisyah? Sayyidatuna Aisyah adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai anak yang bernama Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini berarti mertuanya Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun menjadi mertuanya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar tetap tunduk di hadapan Nabi kita Muhammad, tetap patuh dan menghormati kepada mantunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Umar ini pun juga mertuanya Nabi kita Muhammad SAW, karena Sayyidina Umar mempunyai anak perempuan yang bernama Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha dan juga dinikahkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Utsman adalah minantunya Nabi kita Nabi Muhammad, karena anak dari Nabi Muhammad itu dinikahkan dengan Sayyidina Utsman yang mana wafat. Kemudian karena Nabi Muhammad suka dengan sifat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, pada akhirnya dinikahkan lagi dengan anak Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Maka pada akhirnya Sayyidina Utsman ini diberi gelar sebagai Din Nurain, artinya orang yang mempunyai dua nur, karena menikahi dua anak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali ini pun juga menantunya Nabi Muhammad yang menikah dengan anak Nabi Muhammad yang bernama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Makanya 4 daripada khalifahnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini adalah sangat berkaitan kekeluargaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hijrah setelah pembebasan. Setelah pembebasan kota Mekah, tidak ada hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Oleh karena itu, apabila kalian semua diminta untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah. Nah, ini dulunya Mekah itu dijajah oleh orang kafir yang ingin merebut daripada Mekah. Kemudian setelah Mekah menang, maka tidak diperbolehkan lagi kepada Muhammad SAW untuk berhijrah. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika di Mekah banyak yang memboikot, banyak yang memusuhi, banyak yang membenci. Pada akhirnya Nabi pun hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Kemudian setelah Mekah menang dan berjaya, maka pada akhirnya tidak boleh lagi hijrah kepada Muhammad SAW. Maka hadis ini pun juga berlaku sampai sekarang. Juga ada yang berpendapat kalau bisa daripada warga Palestina itu hijrah. Akan tetapi mudarat mereka hijrah lebih besar daripada mereka tetap bertinggal di sana. Mereka tetap bertinggal di Palestina itu ibaratnya manfaatnya lebih besar daripada mereka hijrah ke negara lain. Dikarenakan yang pertama, supaya Islam tetap berjaya di Palestina, karena di sana ada masjid kebanggaan nomor 3 setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi ialah Masjidil Aqsa. Bahkan itu masjid menjadi saksi di sunnah Nabi Muhammad ketika Muhammad diangkat naik ke atas langit. Bahkan ketika Nabi Muhammad diangkat naik ke atas langit untuk perjalanan Isra dan Mi'raj, itu ada sebuah batu yang terangkat dari permukaan bumi karena ingin ikut Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit. Dan sampai sekarang masih ada. Akan tetapi itu ditali-tali ataupun disangga supaya menetap di permukaan Palestina. Kemudian di sekitar batu itu ada sesuatu lubang yang apabila kita masukkan tangan di sana, harumnya pun luar biasa. Ternyata di lubang itu pernah jatuh beberapa helai janggutnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dari berkat bekas helai janggut Nabi Muhammad itu menyebabkan tempat itu tetap beraroma harum setelah 1400 tahun yang lalu janggut Nabi Muhammad pernah terlepas di sana. Yang luar biasa Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap tempat yang di dalamnya ada terdapat Nabi kita Muhammad, ta'atil majalis wal mahafil, maka menjadi harumlah daripada tempat itu. Maka dikatakan
bahwasanya ada seorang wali di Malaysia sana, yang mana di malam Jumat yang telah lalu baru saja datang dari Malaysia setelah menghadiri haul Habib Nur Singapura, kemudian ziarah ke Habib Ali Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Dikatakan Habib Ali Al-Idrus Batu Pahat Malaysia ini sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ketika membaca maulid, beliau baru saja wafat 2010, berarti 13 tahun yang telah lalu. Beliau setiap kali baca maulid, setiap malam Jumat, beliau menghamburkan jantung di hadapan beliau. Ternyata setelah mengalur qiyam, setelah asyraqah, setelah orang dudukan dari berdirian, itu ada bekas jejak langkah kaki di jantung yang beliau hamburkan tadi. Pada akhirnya kata jamaah, wahai Habib, ini mungkin adalah bekas jejak langkah kaki daripada jamaah qiyam. Mungkin seperti demikian. Kemudian kata Habib Ali, bukan, ini adalah bekas jejak langkahnya Nabi Muhammad SAW yang hadir ketika dibacakan maulid. Kemudian jelajahnya ini pun tidak percaya. Kalau kau tidak percaya, kata Habib Ali Al-Idrus Batu Pahat Malaysia, maka cium bekas jejak langkah kaki di jantung ini. Maka dicium oleh beliau. Ternyata setelah dicium, aromanya itu harum luar biasa, sampai-sampai 1 bulan tidak hilang daripada aroma harum yang membekas di hidungnya. Setelah mencium daripada bekas jejak langkah kaki yang ada di jantung tadi. Ini menandakan bahwasanya benar-benar Rasulullah SAW hadir ketika pembacaan maulid Nabi. Jadi yang kita sangkut pautkan, ya tadi di Masjid Al-Aqsa ada suatu lubang yang harum luar biasa. Ternyata di sana ada bekas jantung Nabi Muhammad SAW yang jatuh di dalamnya. Karena seperti itu dua tempat daripada rumah Habib Ali Al-Idrus Batu Pahat Malaysia harum daripada bekas jantungnya dikarenakan ada bekas jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Kemudian malam harinya setelah ulun ziarah ke makam Habib Ali Al-Idrus Batu Pahat Malaysia, malamnya pun ulun bermimpi dapat kabar bahwasanya itu ada orang yang melihat Nabi. Kemudian ulun penasaran, siapa orang yang beruntung dapat melihat Nabi? Ternyata orang yang beruntung itu tadi adalah saudara ulun sendiri, kakak ulun sendiri, perempuan. Kemudian setelah ulun pulang dari Malaysia malam Jumat, malam Sabtu ulun ke rumahnya. Ulun takuni apa amalan sampai-sampai yang beruntung dapat melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ternyata amalannya sebelum tidurnya dia mengamalkan membaca Al-Fatihah 4. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidurnya. Selama 1 tahun ini tidak pernah dia tidak mengamalkan. Selama setahun sebelum tidurnya membaca Al-Fatihah 4. Pada akhirnya dia pun diberikan anugerah seperti demikian. Berarti ada kontak kepada Nabi Muhammad SAW. Maka menghubungkan kontak batin kita kepada Nabi Muhammad, kontak kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Imma sebelum tidur kita sering membaca Fatihah 4, kita hadirkan pahalanya kepada Nabi Muhammad, atau imma ketika kita bersedekah, pahalanya kita hadirkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ulama dari Patuhan, orang yang diberikan keberkahan harta, padahal dulu beliau pedagang kaki 5, sekarang sudah meningkat. Bukan kaki 5 lagi, tapi kaki 10. Artinya di mana-mana banyak bisian toko. Bahkan minatu sendiri kalau dimulai hasil ngolah rumah, sidit memberiakan rumah sampai mobil-mobilnya dijamin oleh sidit. Beliau ini setiap kali bersedekah pahalanya selalu dihadiahkan kepada Muhammad. Akhirnya berkah luar biasa usaha dan harganya. Kemudian sampai-sampai beliau bisa membangun masjid di Kelayan sana. Masjidnya besar. Akan tetapi setiap orang ingin menyumbang, beliau tidak ingin menyambutnya. Kenapa? Aku biasanya anggap pakai duit pribadiku sendiri, karena ada sumbangan daripada orang lain. Kemudian ternyata setelah beliau membangun masjid, kemana dia menghadirkan pahala ini masjid? Ternyata bukan kepada kedua orang tuanya, ternyata bukan untuk mertuanya, bahkan bukan untuk dirinya, tapi menghadirkan pahala pembangunan masjid ini untuk Nabi Muhammad.